إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah salat Zuhur Masjid Manarul Ilmi rahimani wa rahimakumullah. Hari ini kita akan masuki bab yang ke-25 yang dibawakan oleh Imam Bukhari dalam kitab beliau Al-Adabul Mufrad. Judulnya adalah kewajiban bersilaturahim. Kewajiban bersilaturahim. Berarti silaturahim itu hukumnya wajib. Ya. Kalau seandainya ditinggalkan, maka bisa mendatangkan dosa bagi yang meninggalkannya. Apalagi seandainya silaturahim itu terkait dengan orang tua yang memang wajib untuk dibaktini oleh anaknya. Lantas siapa saja yang harus kita silaturahimi? Inilah yang dibahas di hadis nomor 47 yang dibawakan oleh beliau dari seorang sahabat Nabi SAW yang bertanya kepada beliau, "Ya Rasulullah, man abar?" Wahai Rasul, siapakah yang harus aku baktini? Siapakah yang harus aku sikapi dengan baik? Inilah kebiasaan para sahabat. Ketika mereka akan mengamalkan sesuatu, mereka bertanya terlebih dahulu kepada ahlinya supaya tidak keliru. Maka setelah mendengar pertanyaan dari sahabat itu, maka beliau SAW pun menjawab, ummaka wa abak. Yang paling wajib untuk engkau sikapi dengan sikap yang terbaik adalah ummaka. Siapa ummaka? Ibumu, wa abaka, dan bapakmu. Berarti silaturahim yang nomor satu adalah silaturahim anak kepada orang tuanya. Beberapa saat yang lalu saya dapat cerita ada seorang ibu yang sakit-sakitan, kemana-mana berobat, berangkat sendiri, nggak ada yang nemeni. Suaminya sudah meninggal dunia, usianya sudah mungkin 60-70 tahunan. Jalannya sudah pelan, ngantri berjam-jam di rumah sakit. Ketika ditanya putranya di mana, ada berapa putranya? Lupa saya, 4 apa 6 putra. Kok nggak diantar putranya? Sibuk. Allahu Akbar. Punya anak 4 atau 6, nggak ada satupun yang punya kesempatan untuk mengantar ibunya ke rumah sakit. Ini anak model apa? Anak model apa? Dia bisa perhatian kepada istrinya, dia bisa perhatian kepada anaknya, dia bisa perhatian kepada teman di kantornya, tapi kepada ibunya sendiri nggak bisa perhatian. Ini anak model apa ini? Ya. Maka sahabat itu ketika tanya kepada Nabi SAW, siapa yang harus saya dahulukan? Ibumu dan bapak. Itu nomor satu. Seluruh kesibukan yang lain kalah. Entah itu kesibukan pekerjaan, ya, entah itu kesibukan apalagi hanya sekedar untuk bermain. Ya. Nomor satu adalah orang tua. Kemudian Nabi melanjutkan, wa ukhtaka wa akhak. Wa ukhtaka wa akhak. Terus siapa lagi setelah bapakku dan ibuku yang harus aku baiki? Nabi SAW katakan, saudarimu dan saudaramu.
Saudarimu berarti perempuan, saudaramu berarti laki-laki. Kakak kandungmu atau kakak atau adik kandungmu, yang laki-laki maupun yang perempuan. Dan sangat disayangkan betapa banyak kakak beradik yang tidak akur cuma gara-gara rebutan apa? Warisan. Memalukan. Padahal sama-sama muslim, sama-sama muslimah. Cuma gara-gara remeh-temeh urusan warisan terus silaturahimnya putus. Itu bukan sifat seorang muslim dan muslimah. Bapak, ibu, saudara, saudari. Terus siapa lagi? Wa maulaka alladhi yalidhak. Setelah itu kemudian kerabat-kerabatmu, saudara-saudaramu yang terdekat. Berarti siapa kira-kira? Paman. Ya, baik itu paman dari ibu maupun paman dari bapak. Terus bibi, baik itu bibi dari ibu atau bibi dari bapak. Dan bibi dari ibu itu lebih diprioritaskan, ya, kakaknya ibu atau adiknya ibu, karena Nabi SAW mengatakan al khalatu bimanzilatil kakak ibumu atau adik ibumu perempuan itu sama kayak ibumu. Adik perempuan ibumu atau kakak perempuan ibumu itu sama kedudukannya kayak ibumu. Ya, sudah, itu yang terdekat. Baru kemudian Nabi SAW mengatakan hakun wajib, itu adalah hak yang wajib untuk ditunaikan. Ini jelas sekali perkataan Nabi, wajib. Ya, berarti kalau nggak dilakukan bisa berdosa. Warahimun mausulatun, itulah silaturahim yang harus disambung oleh seorang muslim. Kita ulangi, siapa? Ibu, terus bapak, terus saudara, terus saudari, terus kerabat-kerabat lainnya yang dekat-dekat. Pelajari nasab kita untuk kita bisa menyambung silaturahim dengan maksimal. Hadis ini dinilai dhaif oleh sebagian ulama, tapi secara umum silaturahim banyak hadis yang menunjukkan tentang perintah menyambungnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.